Shalom, selamat pagi. Apa kabar anak ibu serta yang ada di rumah? Sehat-sehat? Ibu yakin pasti semua sehat-sehat. Ya, hari ini kita mau ibadah online pada hari Rabu ya anak ibu serta. Mari kita bernyanyi, anak ibu guru yang ada di rumah. Sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Oke, mari kita bernyanyi lagu ya, hati-hati gunakan tanganmu ya. Oke. Aku gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan
hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Oke, kita bersatu dalam doa. Tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur padamu Tuhan, di pagi hari ini kembali kami mau kebaktian siswa ya Tuhan. Setiap hari Rabu berkati kami, anak didik kami yang ada berkumpul di pagi hari ini. Biarlah mereka kau persiapkan hati pikiran mereka untuk menyembah memuliakan Engkau ya Tuhan, sebagai ibadah kami kepada Engkau, sebagai ucapan seluruh kami. Terima kasih Tuhan, kami undang Engkau hadir dalam kehidupan kami di ibadah ini Tuhan. Biarlah dari pertama sampai terakhir nanti biarlah Engkau hadir. Terima kasih Tuhan, berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Ya, baiklah anak ibu guru, mari kita membuka Alkitab kita. Baik anak didik kami yang ada di rumah, kita mau membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam natsnya Roma 12 ayat 1 sampai 2 ya. Sementara judulnya ialah hidupku persembahanku. Mari kita baca. Ibu baca ya nak ya. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, baiklah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Biarlah anak didik kami mengerti ya, bahwa firman Tuhan kita pegang dalam hati kita simpan dan kita lakukan. Di sini ini adalah kitab Rasul Paulus ya. Rasul Paulus itu mengirimkan surat pada orang-orang yang ada di Roma. Supaya apa? Supaya agar orang Roma, orang Kristen yang ada di Roma mempersembahkan hidup mereka sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, sebagai ucapan syukur atas kasih Tuhan. Tubuh kita ini adalah milik Allah, berasal dari Allah. Kita ciptaan dan miliknya. Dalam Kejadian 1 ayat 26 bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Artinya gambar dan rupa Allah bukan berarti kita ini mirip seperti Allah, melainkan gambar dan rupa Allah, sifat-sifat Allah yang harus kita miliki. Ya, itu kasih, kekudusan, itulah sifat Allah. Dan tubuh kita ini adalah milik Allah. Ya, karena kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita diciptakan segambar dengan rupa Allah, memiliki sifat-sifat Allah, sehingga kita menjadi kalau kita mau melakukan sifat-sifat seperti Allah, berarti kita harus, kalau Allah itu kudus, kita pun harus hidup kudus. Kalau Allah itu baik, kita pun harus hidup baik. Berarti kita mencontoh sifat-sifat Allah. Ya, kalau pemurah, sifat Allah, kita pun harus pemurah. Ya, kalau kita pembenci, bukan sifat Allah, itu sifat iblis. Jadi kita harus mencontoh seperti sifat-sifat Allah. Jadi kita diciptakan segambar dengan Allah, artinya kita memiliki sifat-sifat Allah, dan Allah memberikan anaknya yang tunggal, berarti dia pemurah. Allah memberikan anaknya yang tunggal ya untuk manusia berdosa ya. Itu sifat Allah, pemurah, kasih, memberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya manusia menerima anugerahnya, ya, anugerahnya yang besar. Ya, anak yang besar yang terkasih, kalau tangan ini milik siapa? Tuhan. Mulut milik Tuhan. Kaki kita ini milik Tuhan. Ini adalah ciptaan Tuhan, ya. Kita bersyukur atas kasih Allah, ya, dalam hidup kita. Bersyukur, dan kita harus dengan ucapan syukur itu kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan
Kalau kita mau persembahkan berupa apa ya, materi misalnya, ya materi, terus waktu, terus lagi tenaga, ya kita harus menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang kita miliki ya. Apabila kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita nggak perlu memberitahukan kepada orang lain untuk supaya kita dipuji, supaya kita dibanggakan. Tidak, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, pujian hormat hanya untuk Tuhan. Kita sebagai umat Allah melakukan kebaikan karena Yesus sudah mempersembahkan hidupnya untuk kita, bukan karena kita baik, tidak. Karena Yesus sudah mempersembahkan hidupnya sekali di Golgota, yaitu Dia telah mati mencurahkan darahnya untuk kita, dan kita harus memberi korban yang hidup untuk kepada Tuhan Yesus. Dengan hati kita percaya kepada Tuhan Yesus ya. Sebagai orang Kristen kita percaya dan mengasihi dan melindungi, mengampuni orang lain sama seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Maka kita pun diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya kita mengampuni orang lain ya, tidak mendendam, tidak membenci ya. Paulus menasihati jemaat di Roma supaya mereka bersyukur atas kebaikan Tuhan, dan mereka harus bertobat dan masuk kepada ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan tubuh. Artinya bukan berarti kita mau dipersembahkan menjadi korban, tidak ya. Maksudnya kita orang Roma itu harus mempersembahkan hidupnya. Tubuh ini adalah bait Allah ya, dulu. Tubuh ini adalah bait Allah. Tempat apa? Tempat roh Allah. Jadi roh Allah bersemayam dan akan berkarya untuk ibadah yang sejati ya. Jadi kita harus memakainya. Pada zaman dahulu bangsa orang Israel, mereka mempersembahkan korban domba atau kambing sebagai korban penghapus dosa. Darahnya itu tercurah di tempat mesbah korban kepada Tuhan, bahwa untuk pengampunan dosa mereka, dan Tuhan menerima korban persembahannya ya, untuk mengingatkan bahwa di bait Allah dulu pada zaman dahulu mempersembahkan korban ya. Mereka memotong seekor domba yang tercurah masing-masing untuk penghapus dosa. Kita umatnya sekarang, kita tidak melakukannya sekarang, tapi kita memberikan karena Tuhan Yesus, kita tidak memberikannya lagi korban persembahan seperti memotong domba. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sebagai korban di atas kayu salib, sebagai korban, itulah domba Allah ya, diumpamakan, dipersembahkan kepada Allah, bahwa Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita sebagai korban yang hidup di atas kayu salib. Oleh sebab itu anak Allah yang harus hati-hati apa yang kita dengarkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, harus kita baik-baik kita pelihara, kita jaga, karena bisa mempengaruhi hati dan pikiran kita. Kita harus mengandalkan Roh Kudus, mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita supaya kita berubah ya, supaya hidup kita berubah ya. Dan setelah ada Roh Kudus dalam kehidupan kita berubah, dan Roh Allah berkarya dalam kehidupan kita. Jadi sama seperti dalam di dalam Alkitab, dan tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam ciptaan dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu adalah artinya kita berubah. Tahu anak ibu, berubah artinya sama seperti kupu-kupu. Contoh perubahan, misalnya ada sebuah binatang, dia berubah dulu ya, baru menjadi sesuatu yang cantik. Mula-mula ulat, tahu ulat? Kalau ibu lihat ulat bulu takut, ini juga ulat ya, ada ulat. Ulat itu menjadi kepompong ya. Setelah menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu yang cantik. Begitulah kita berubah, dimulai dari hati kita. Kalau hati kita mulai berubah, bangku kehidupan kita juga berubah. Ya, kita nggak usah lagi mengingat yang lalu-lalu. Biarlah yang berlalu. Yang sesungguhnya yang baru sudah datang.
Sama seperti tadi perubahan, ada pertobatan. Bertobat artinya meninggalkan segala kelakuan kita yang jelek, melakukan yang tidak benar itu, dibuang semuanya. Contohnya, kalau kita suka di rumah, tangan kita ini kita pergunakan dengan hal yang jelek. Kita mencuri, kan perbuatan jahat. Kita mencuri berarti itu perbuatan gak baik. Tangan, makanya Tuhan bilang hati-hati gunakan tanganmu. Terus mata, melihat yang aneh-aneh, pergunakan mata. Kita harus menggunakan mata sebaik mungkin, ya, dengan hal-hal yang benar. Kakiku berjalan cari jiwa, artinya kaki bukan mencari yang jelek atau melangkah yang tempat yang tidak benar. Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Jadi apa kata Tuhan? Hati-hati gunakan matamu, mulutmu, telingamu, kakimu, tubuhmu. Tuhan melihat apa yang kita pergunakan. Jadi anak berserta, jadi tubuh kita ini adalah bait Allah, ya, tempat kita harus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Jadi kita harus mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Artinya bukan mau dipotong, ya, tapi kita harus mengasihi Tuhan dengan ucapan syukur, dengan perubahan yang ada dalam hidup kita. Hati kita berubah dari yang jahat menjadi yang baik, ya. Sama seperti Rasul Paulus. Dulu dia sebelum rasul, dia juga dulu orang yang jahat, yang memperlakukan orang Kristen, dibunuh, gak boleh mendengarkan firman Tuhan. Tapi Tuhan pakai dia berubah. Mulai dari hati, Tuhan tangkap hatinya. Jadi mari anak ibu yang terkasih, supaya kita juga menjadi murid Tuhan Yesus yang terkasih, yang mau diubah, ya. Dulu yang malas menjadi rajin, yang pemarah menjadi pengasih. Kita mengikuti contoh memiliki sifat seperti Allah. Dulu dia tidak sombong, menjadi rendah hati, ya, angkuh, ya. Dia nggak mau dulu berteman dengan orang yang sederhana. Sekarang semua ditemani kawannya, ya. Nggak boleh pilih-pilih teman. Dulu karena dia orang papanya kaya, dia sombong, nggak mau dia bergaul sama orang luar. Nggak. Tuhan itu mengasihi kita. Semua dikasihi. Kaya, miskin, dikasihi Tuhan. Kita orang berdosa, tidak ada yang sempurna, tapi Tuhan mengasihi kita. Jadi tidak ada alasan kita untuk memudahkan diri, tapi mengasihi, berubah, ya. Jadi ada hafalan kita pada pagi hari ini, yaitu tertulis dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi anak ibu guru yang terkasih yang ada di rumah, kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Jadi bukan perbuatan yang jahat. Itu dalam ayat hafalan Efesus 2 ayat 10. Berarti kita ciptaan Tuhan sungguh sangat baik diciptakan kita, dan kita harus melakukan perbuatan baik. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu kepada kami. Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Allah. Lewat ibadah kami Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu dengan kami lagi berdoa dan mengasihi Engkau dengan puji-pujian, mempersembahkannya itu. Tapi itu Tuhan belum seberapa dibanding Engkau sudah mau mati di kayu salib menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih-Mu kepada kami. Engkau rela mati supaya kami layak, kudus, dan kami berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami dapat disebut anak Allah, karena Engkau sudah menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami melakukannya Tuhan. Apa yang sudah Kau ajarkan, kami melakukan yang terbaik. Kami berubah, ya Tuhan, sama seperti Engkau sudah menuntun hamba-Mu Rasul Paulus, dia berubah menjadi Rasul-Mu. Ya, terima kasih ya Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang ada di rumah sekarang, sekalipun kebaktian online, jadikan mereka anak yang sehat, jadikan mereka anak yang bersyukur, jadikan anak mereka yang rajin sekalipun daring. Tuhan berkati mereka dalam pembelajaran ini.
berkati keluarga mereka, tubuh mereka. Dan kami juga berdoa buat segenap guru yang ambil bagian dalam pembelajaran daring. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Dengarkan doa kami. Dan nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan berkati.